Gimana Ya tadi itu itunya? jalan yang lurus. Tapi kan kita nggak nyembah Jalan, jalannya, nyembah iya, tujuannya. Nah Bukan tujuannya tadi Allah tujuannya Subhanahu Wa saya Taala. sempat dengar apa sedikit ajakan dunia pertetean itu, habis itu saya langsung, waduh ini bukan dunia saya nih kan. Saya itu bang, pikirkan, "Wah, ini bukan dunia itu saya bang, nih." Yesus, Udah langsung Yesus saya net, ini. Yesus Lanjut, lanjut, netek lanjut, lanjut. katanya. Ya, lanjut, lanjut, lanjut. Oke. Yesus Iya. Boleh netek. mau ikut Nah, ini ya, mau naik ini aja follow ya. ya Silakan. sebenarnya begini, sebenarnya itu bukan hal yang dilematis sebenarnya ketika mengatakan bahwa Yesus itu melakukan hal-hal yang pada umumnya dilakukan oleh manusia yang lain. Kenapa? Universal, Iya, betul. jadi sebenarnya judul utamanya adalah Yesus 100%, bukan 90, bukan 80, bukan 50, apalagi 10. Kalau Oh, 100%, maka betul. dia berarti terikat dengan hukum kemanusiaan. Salah satunya adalah dia mulai dari berada di kandungan sampai dia dewasa, proses Mm-mm. itu tidak mungkin tidak dia lewati, pasti dia lewati. Dan itu bukanlah aib, itu bukan hal yang buruk, kan begitu. Jadi sebenarnya Betul. ketika Yesus disebut sebagai Tuhan, dia memiliki dua sisi. Sisi yang mana yang disebut sebagai Tuhan? Sisi kemanusiaannya atau sisi keilahiannya? Tentu yang disebut sebagai Tuhan adalah sisi keilahiannya. Lalu kemudian ketika bicara sisi kemanusiaan, Yesus juga berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan melakukan kehendak Bapa yang di Betul. sorga. Kan begitu. Betul, Bang. Nah, Betul, jadi itu Bang. adalah sisi kemanusiaannya. Dan sisi kemanusiaan Mm-mm. itu bukanlah aib, itu hal yang Bunga aib. wajar. Yang aib itu dia bilang Ya, yang ada yang kawan-kawan, emang Tuhan kamu netek gitu loh. Maksudnya begitu loh, Bang. Tuhan pencipta kamu tuh netek. Jadi dia Tuhan konsep dibawa sebagai ke sana. Tuhan Dibawa ke sebagai sana Yesus, sama dia. ya sebenarnya jawabannya begini. Tuhan sebagai Yesus iya, Mm-mm. tetapi Tuhan sebagai Roh tidak. Begitu kan jawabannya. Tuhan sebagai Mm. manusia itu iya, tapi Tuhan sebagai Roh tidak. Begitu. Nah, Jadi itu begini, jawaban bukan mungkin lebih karena mantap tuh, Bang. ya, Mm-mm. bukan karena tidak ada tertulis di dalam kitab suci, berarti itu tidak pernah terjadi. Itu mustahil. Itu namanya, itu kan konyol sekali. Artinya begini, di dalam kitab suci Yesus Mm-mm. itu pernah tidak tertulis di situ Yesus buang air. Tidak ada tertulis apakah Yesus tidak Tidak pernah ada buang air, tertulis. berarti kan gitu Iya, logikanya. Jadi logikanya mantap, jadi Bang. sebenarnya Ah, sederhana saja. Kalaupun ada pertanyaan, bagaimana dengan Maria? Maria itu kira-kira melahirkannya itu normal atau sesar atau bagaimana? Dia tetap merasakan sakit atau tidak, kan begitu ya? Terlepas dia betul, sakit atau tidak, normal atau tidak, tetapi proses itu pasti dilewati oleh Maria, tidak mungkin tidak, betul, gitu. betul, Bang. Ya kan? Karena sejak Ya, awal Tuhan memang berkeinginan untuk masuk ke dunia manusia. Tentu Tuhan tidak boleh curang. betul, Ya kan? Kalau dia betul, melewati hal-hal yang sifatnya hukum-hukum kemanusiaan, dia lewati, berarti itu Tuhan yang curang. Kan nggak mau betul, disebut sebagai Yesus curang. Kan nggak boleh gitu. Bahkan betul, Yesus betul. sampai menebus diri, bahkan Yesus sampai bersedia mati di tiang salib supaya dia memenuhi sisi kemanusiaannya. Kan itu kan? Unsur kemanusiaannya. Bang, setuju, Bang. Iya, Abang lebih smart nih. kan gitu Lebih sebenarnya. smart, lebih bijak nih. Ya kan? Iya, Ya kalau dia bilang, bukan. kalau orang lain bilang Tuhan waktu itu netek, lah saya nggak lihat Tuhannya netek nih. Saya kan gampang aja, Bang. Iya gak? Betul dong, Bang. Iya, begitu. Saya kan Mak menjawab juga dia. Wah, berarti ya, pencipta lu netek. Ya, saya tinggal jawab doang. sebenarnya Ya begini, kan? Bang Kenjo. Hmm, Teman-teman termasuk saya, teman-teman muslim sebenarnya dalam hal hmm, ini bukan ingin buta. Kita sama-sama bisa membaca ayat itu memang menerangkan bahwa hmm. beruntunglah, kan begitu. Apresiasi ya, Wanita Bang. yang Setuju menyusui ya, Bang. engkau. Maksudnya kan begitu ya, Bentuk apa? beruntunglah. Iya, Iya. Nah, ke ayat itu bentuk bisa kita baca apresiasi ya, Bang. ulang-ulang. Lalu untuk apa kita pertanyakan? Sebenarnya tujuan pertanyaan itu adalah kita ingin diskusi itu tidak seperti petak umpet begitu ya. Maksud saya kalau munafik terlalu kasar sekali. Tapi setidaknya Nah, kita berani jujur dalam diskusi. Sebenarnya itu kan yang diinginkan saya termasuk teman-teman muslim yang lain. Ya jadi saya pernah bilang juga sama teman-teman Kristen, tidak perlu malu ketika ada sesuatu yang berkaitan dengan Yesus, namun itu hal yang tidak ada sisi Tuhannya sama sekali. Karena itu udah disepakati, konsep duinatur itu sudah diimani begitu. Lalu kenapa setuju, harus Bang. seolah-olah yang diunggulkan itu adalah natur keilahiannya saja. Seolah justru itu menghina Yesus kalau menganggap sisi kemanusiaannya itu adalah tidak perlu dianggap gitu, sisi kemanusiaannya tidak perlu dianggap. Yang dianggap hanyalah sisi keilahiannya. Oh, itu justru menghina Tuhan. Kenapa? Tuhan sendiri yang memilih untuk masuk ke dalam dunia manusia kan? Manusia. Iya, Iya, Bang. kenapa Betul, harus Bang. justru sisi kemanusiaannya itu yang membuat malu begitu ya? Loh, itu kan nggak Hmm. boleh. Itu sebenarnya yang dituntut dari Itu teman-teman kan Kristen. nature, Bang. Nah, kalau itu udah Itu kan disepakati, nature.
Itu kan nature-nya. Iya, kalau itu udah Ya disepakati, kan? iya, kalau itu udah disepakati, misalnya udah enak nih diskusi, baik. Baru kita masuk lebih dalam. Apakah benar Yesus itu duinatur atau tidak? Nah, di situ nanti enak kita diskusinya. Kan gitu. Apakah Yesus itu benar-benar Dipeta-petain aja, duinatur Bang. atau tidak? Kan gitu. Iya. Hmm. Lebih bagus sih Bang begitu. Kalau langsung dia bilang, wah Tuhan lu nete dong. Wah itu kan udah konteksnya beda lagi. Kalau dibilang Tuhan lu nete, waduh gua nggak pernah lihat nete nih. Iya kan, bahkan tulisannya nggak ada kan begitu Bang. Iya kan Bang, pertanyaan kan harus dijawab juga. Iya Wah, kan. Nah kalau abang secara saya juga nggak pernah menyaksikan baginda Nabi Muhammad SAW makan. Lantas apakah saya tidak berpercaya bahwa Nabi bahwa Muhammad dia SAW itu makan. makan? Ya kan saya pasti percaya. Itu kan Percaya. hal-hal yang sederhana sekali sebenarnya. Betul betul. Ya abang lebih smart nih. Saya baru dapat info begini ya, Bang Kenjo ya. Bang. Jadi saya baru dapat info, ternyata begini. Apa yang menyebabkan beberapa teman-teman Kristen itu sepertinya, bahkan bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia, sepertinya anti-Islam. Jadi seperti Islamofobia ya, seperti anti-Islam. Nah saya mendengar ternyata jawabannya adalah ini adalah pertikaian antara Alexandrian dan Antiochian. Hilang. Binat lah ya. Bidangnya. Nggak ada suaranya Bang. Nggak ada suaranya Bang. Iya. Putus-putus. Iya, halo, udah? Iya jelas Bang ya. Ada yang nanya Nevlos ini siapa? Halo, Ini udah? cucunya Pak Vivo, Opung Vivo. Lanjut. Iya, tadi Pipo sempat ini memang sampai ini loh, sampai ditegur kan sama saya, ditegur gitu. Apa itu sampai bahas-bahas polisi? Enggak, cuman bercanda aja sama orang tua ini. Gitu kan. Bang Saya Neo kan, ini Muslim imanmu ya Bang? apa? Noples katanya. Noples, imanmu apa sebentar Noples? Kau ini dari planet mana ini Noples katanya gitu. Bang Nevlo itu Muslim ya Bang ya? Iya. Ya. Oke. Iya, saya Muslim. Mantap Bang. Gitu. Kalau Muslim yang sejati itu keren Bang. Menurut saya pribadi ya Bang ya. Secara pribadi gitu. Sebenarnya semuanya sejati. Semuanya sejati. Cuman kan setiap orang punya metode sendiri kan, begitu kan, dalam menyampaikan pengetahuannya tentang agama kan gitu ya. Kalau saya justru sebenarnya ada resiko kalau orang-orang seperti saya ini. Kenapa? Karena saya itu orangnya menganut paham libertarian. Jadi liberty ya. Liberty itu begini. Saya bisakah disebut sebagai agnostik? Bukan agnostik. Saya bisakah disebut sebagai sekular? Bisa juga. Tapi kenyataannya apakah saya sekular? Islam sekular? Enggak. Begitu ya. Pengertian saya Islam disebut sebagai sekuler itu Islam apa, liberal. Bang? Islam sekular itu adalah Islam yang tidak menempatkan agama dalam lini-lini kehidupan. Dia tidak mau mencampur aduk soal keduniaan dengan soal ketuhanan begitu. Dia nggak mau mencampur aduk begitu ya. Walaupun dia percaya, kalau agnostik itu percaya dengan Tuhan tapi tidak percaya dengan ajaran. Kan begitu ya. Kalau ateis itu yang orang mana tidak yang percaya dengan bagus? Tuhan. Yang mana yang bagus menurut Abang? Di antara sekuler tadi sama lagi agnostik ya Bang ya? Menurut Abang secara pribadi mana yang lebih condong ya? Yang bagus itu adalah Islam mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu yang benar, bukan yang paling kalau benar. di sekuler kan sudah terbentuk nih adanya sekuler sama agnostik ya Bang ya? Ya karena ada pemahaman ini sudah ada dong Bang. Nah, sekuler dan liberal. Beda. Sekuler dan liberal. Menurut pribadi secara Abang, pribadi ya Bang, secara pribadi, which one gitu loh Bang, yang antara dua ini yang lebih? Saya belum sanggup menjalankan sesuai dengan apa yang disunahkan oleh baginda Nabi secara menyeluruh. Nah, sekarang posisi saya itu tidak bisa dikatakan sebagai Islam liberal, tetapi metode yang saya gunakan adalah metode liberty. Jadi metode liberty itu begini. Saya ngobrol sama teman Kristen. Wahai teman Kristen, apa yang kamu imani? Saya percaya bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah Tuhan. Lalu apakah saya menolak itu? Saya tidak akan menolak itu. Baik, saya terima itu.
saya terima. Ah. Tetapi saya akan bertanya, ya, apa dasarnya sehingga kamu mengimani itu? Kan begitu kan? Nah, saya terima itu. Saya terima. Saya terimanya dengan cara apa? Saya sepakat dengan konsep Trinitas. Misalnya ya, saya sepakat dengan konsep Trinitas. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah satu. Adalah satu. Nah, makna dari satu ini yang mungkin kita berbeda. Tetapi kalau mengatakan bahwa mereka adalah satu, kita sama. Memaknai kata satu ini yang kita berbeda. Satu dalam kesetaraan atau satu dalam kesatuan. Berbeda itu. Satu dalam kesetaraan dan satu dalam kesatuan berbeda. Tangan dan kaki itu satu. Sama tubuh saya. Apakah mereka setara? Tidak. Tapi apakah mereka dalam kesatuan? Iya, dalam kesatuan. Nah, di situ yang berbeda. Nah, kalau saya menganggap bahwa konsep Trinitas itu, dia adalah satu kesatuan tetapi tidak setara. Nah, itu aja bedanya. Nah, maka kalau bermain di dalam ranah ini, apakah ini menyinggung akidah? Itu nanti hanya guru-guru saja yang bisa menjawab itu ya. Apakah saya sudah keluar dari akidah atau tidak? Tetapi sebenarnya metodologi ini saya gunakan untuk mematangkan iman saya sebenarnya. Jadi mematangkan iman ya. Iya, mematangkan iman aja. Karena sejak awal kita juga dialog ini bukan menjadi penentu ya, apakah Bang Kenjo nanti beriman kepada baginda Nabi Muhammad SAW atau saya akan beriman kepada Yesus sebagai Tuhan, kan bukan itu kan, bukan penentu kan dialog ini. Hanya Tuhan yang tahu, Bang. Hanya Tuhan yang tahu. Allah alam bisawaf. Dalam Islam juga ditegaskan bahwa bukan kewajibanmu untuk membuat orang beriman, kan begitu. Tugas kita, kewajiban kita hanya menyampaikan apa yang sudah difirmankan oleh Allah Ta'ala aja, udah selesai, khalas. Saya dulu aja sombong loh, Bang. Sombong, Bang. Saya kan bekas dari mualaf juga, Bang. Siapa sih yang sebenarnya bisa Kristenin saya? Iya, kenapa iblis itu diusir kan? Karena sombong. Iblis kenapa? Karena sombong gitu. Makanya kita nggak boleh sombong, Bang. Tahu nggak? Nggak boleh. Ada satu narasi iblis yang bahkan saya tidak berani mengatakan itu salah ya. Saya coba mendalaminya, tapi walaupun akhirnya nanti saya tidak sepakat dengan narasi kitab yang ditulis di dalam nama bukunya itu adalah Al-Ala. Jadi dikatakan begini, iblis pada saat itu berkata, ketika Allah berkata, wahai iblis, masuklah engkau ke dalam neraka. Lalu apa kata iblis? Kenapa aku dimasukkan ke dalam neraka ya Allah? Karena engkau melanggar perintahku. Engkau tidak mau sujud kepada Adam, sebagaimana Adam telah aku ciptakan untuk menjadi khalifah. Lalu apa jawaban iblis? Ya Allah, aku tidak sujud kepada Adam bukan karena aku ingin melanggar perintahmu, melainkan karena kecintaanku yang begitu besar. Aku tidak mau sujud kepada Adam karena aku hanya ingin sujud kepadamu. Bayangkan tuh, itu ekstrim loh perkataan itu. Itu ekstrim itu perkataan itu. Keren sekali. Ya. Nah, apakah saya akan menolak itu? Wah, tunggu dulu. Bagi saya itu menarik. Saya akan dalami. Nah, setelah saya dalami, saya berani menyimpulkan bahwa ternyata iblis sedang berdusta. Kenapa? Karena dia punya karakter sebagai makhluk yang penuh dusta. Nah, itu kesimpulan saya. Berarti fix kata itu telah tertolak bagi saya. Saya nggak mau langsung nolak mentah-mentah. Wah tolak, no, skip, nggak mau saya. Saya tuh haus begitu dengan sesuatu yang membuat saya menarik. Abang menganalogikan begitu lagi ke dalam, dia nggak mau bersujud kepada manusia, dia hanya mengalihkan kata bahwa hanya engkau yang sujud. Sebenarnya dalam hati dia itu, dia lebih indah daripada manusia. Mungkin ada dalam hatinya itu yang berbohongnya di situ kali, Bang. Mungkin ya, Bang. Iya, secara syariat kan jelas tertulis bahwa dia adalah orang yang sombong kan. Dia adalah makhluk yang sombong gitu. Karena dia tidak mau sujud kepada Adam. Dia di counter lah dengan bahasa itu. Gua hanya mau sujud sama Allah nih. Ya, padahal dalam hatinya itu dalil-dalilnya aja. Kan Allah udah tahu aja itu. Hatinya tahu kan. Bang Kenjo Islam atau Kristen? Saya dulu mualaf, Bang, tapi puji Tuhan udah dipilih sama Tuhan sih, Bang. Itu aja sih, Bang. Kembali lagi. Iya, Bang. Iya, kembali lagi, Bang. Iya. Salah satu keluarga saya juga kembali lagi ke Saksi Yehova. Oh, Abang keluarganya Kristen ya, Bang? Bukan, keluarga dari pasangan saya itu dari yang laki-laki itu Katolik. 6 orang Katolik itu langsung mualaf semuanya. Alhamdulillah istiqomah, itu nggak ada yang tinggal di masjid, bahkan menjadi orang-orang yang taat gitu, orang-orang yang tawadu gitu. Dan bahkan sudah mengisi di beberapa majelis gitu kan, ceramah-ceramah gitu. Katolik ya, termasuk mertua yang laki-laki. Nah, mertua yang perempuan itu awalnya Saksi Yehova, mualaf, lalu kemudian kembali lagi. Nah, setelah saya pelajari, setelah saya amati, tapi sudah, next. Intinya seperti itu.
Intinya seperti itu. Oke, udah. Ada sesuatu, Saya tahu, sesuatu, maksudnya ada sesuatu kan iya, di situ ya. iya, artinya saya tahu perasaan, setidaknya saya tahu ya perasaan non Muslim, saya tahu sebenarnya, saya tahu itu perasaan itu, gitu. Jadi kalau misalnya saya ada orang yang misalnya, ya misalnya teman-teman Kristen ya. Ya teman-teman Kristen yang menjadi pesulap, ya saya akan menjadi penyihir gitu. Maksudnya saya itu segmented orangnya. Kalau orangnya normal, saya waras. Kalau orangnya sakit jiwa, wah saya mungkin lebih senior kan, saya lebih gila lebih dulu kan gitu. Jadi saya segmented. Misalnya saya perhatikan, oh Bang Kenjo dari tadi saya amati narasinya, tidak ada narasi-narasi yang saya kira ini ya brutal gitu ya. Jadi ya sudah, saya ngobrol normal aja gitu. Beda dengan Pak Vivo itu nggak mungkin, mustahil saya ngomong kayak gini dengan Pak Vivo. Beda lagi, gitu. Iya. Jadi saya segmented, saya menempatkan sikap itu sesuai dengan porsinya aja, gitu. Proporsional aja, gitu. Gitu. Iya. Mualafnya tahun berapa Bang Kenjo? 2000 tahun umur 24 ya Bang. Sekarang udah 52. Ya? Iya. Oh iya. Karena merit Bang, merit. Ya paham saya paham betul saya paham. Makanya udah ngerti gara-gara itu ya, makanya nggak usah dibahas itu. Kalau kita ngebahas itu jauh lagi nanti. IQ betul. Iya, tapi saya sebagai orang kritis berani, maksudnya saya berani bahkan berdialog, dan saya berani mempertanggungjawabkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang tidak boleh disembah. Jadi itu narasi saya. Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang tidak boleh disembah. Termasuk free will-nya Abang ya? Termasuk free will gak itu? Salah satu ya Bang? Dalil, iya, konklusi yang bisa saya pegang saat ini adalah Yesus adalah Tuhan yang tidak boleh disembah. Kenapa begitu? Nah, itu nanti kita bahas lebih dalam. Gitu. Ada alasannya Bang ya? Ada alasannya, ada. Yang boleh sama saya nyembah Yesus juga, karena saya juga ada alasannya Bang. Kenapa gitu loh. Iya, nah alasan itu kan yang kita pertukarkan kan sebenarnya. Betul kan? Bang, betul. Iya. Ini kalau Oten, mohon maaf ya, kalau Otennya atau teman-teman agak kurang bisa nangkep, boleh nanya nanti gitu ya ke Bang Nevlos ini ya. Jadi jangan sampai ada sesuatu, ya ini Muslim ya khususnya, agak lain gitu. Oh tenang guys, pokoknya saya itu dikawal dengan guru-guru hebat, termasuk Ustadz Juma, Ustadz Wafi, Ustadz Tahta, Ustadz Alwan, Ustadz Alif, terus juga dari apologet, iya, mantan apologet kekristenan itu ada Ustadz Yonatan Nandar, tadi itu Ustadz Umar. Terus saya dikawal, artinya saya bilang kalau ada narasi saya yang membuat saya seperti keluar dari akidah secara hukum, tegur saya, gitu, saya selalu begitu. Dan nanti pasti kalau ada teguran, saya akan tutup kasus. Saya nggak akan bangun narasi itu lagi. Gitu. Sekarang gitu. Izin dengar bang, kalau abang tadi yang nggak menyembah Yesus itu dari abang seperti apa? Coba bang, saya mau dengar sih bang, nggak apa-apa sih. Karena udah di abang ini ya, saya boleh kan ya bang, ya alasannya apa ya bang? Jadi begini, tahu nggak kenapa kita pakai istilah Tuhan? Jangan pakai istilah etimologi. Kenapa? Karena kita kekurangan bahasa untuk menjelaskan segala sesuatu. Kita kekurangan bahasa sebenarnya. Ribet. Kita kalau kembali ke etimologi ribet sekali. Semuanya seperti punya otoritas. Semuanya punya authority. Gitu ya. Contoh. Malas saya belajar itu. Iya, contoh begini. Saya tanya sama Bang Kenjo. Naik ke atas, turun ke bawah, masuk ke dalam. Keluar kemana? Pelan-pelan bang. Naik ke atas, turun ke bawah, masuk ke dalam, keluar kemana? Naik ke atas, turun ke bawah, masuk ke dalam, keluarnya kemana ya, gitu ya? Keluar itu kemana? Wah, dalam sekali nih bang. Naik ke atas, turun ke bawah, kita masuk punya ke dalam, keluar kemana gitu? Iya. Kalau menurut abang, batasannya di situ. Menurut abang keluarnya kemana bang? Kita belum punya kosakata, tapi waktu saya cari tahu jawabannya dengan iseng saya, dengan gabut saya, ternyata ada yang curang. Jadi ternyata bahasa telah dicurangi, kata telah dicurangi. Di mana letak kecurangannya? Saya beritahu ya. Baik. Naik,
itu ke atas. Oke? Iya. Setuju itu, Kata Bang. dasarnya Nggak mungkin apa? naik ke bawah. Kata dasarnya atas. Atas. Oke ya, kata dasarnya atas. Maka naik itu ke atas, naik. Sorry, bukan ke atas. Naik. Kata dasarnya naik, bukan kenaikan, bukan kenaik ya. Bukan kenaik. Baik. Turun itu ke bawah, bukan ke turun, tapi katanya turun. Oke ya? Oke ya? Itu kata awalannya berarti ya, Bang. Baik, ya. Masuk itu ke dalam. Kata dasarnya masuk, bukan ke masuk. Kenapa di akhir ada kata ke pada saat menyebut luar, keluar? Harusnya luar saja. Luar itu kemana? Luar itu keluar, selesai. Jadi kita dicurangi oleh bahasa. Bayangkan permainan-permainan semacam itu. Itu konsepsi namanya. Nah, konsepsi ini yang membentuk konsensus. Sorry, iya, membentuk konsensus. Konsepsi melahirkan konsensus. Konsensus itu apa? Kesepakatan. Kesepakatan ini yang membuat orang terkurung, orang terjebak. Begitu. Ini konsensus ini nih, kesepakatan ini. Maka pelimpahannya nanti pasti balik-baliknya, wah, saya tidak punya otoritas. Kita kembalikan kepada yang punya otoritas, yang punya wewenang. Ya kan begitu ya. Kan begitu. Nah, kalau di dalam Islam, kita tidak boleh taklid buta. Artinya begini, apakah saya ingin sebenarnya menginterpretasikan Quran itu di luar daripada apa yang sudah diterjemahkan oleh para ulama? Jawaban saya secara jujur, saya pingin sekali. Tetapi apakah diperbolehkan? Tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena sudah ada aturan main. Aturan mainnya apa? Samina wa ta'na. Itu cara kerja iman saya, kan begitu kan? Saya harus patuh dan tunduk, dengar taat apa yang sudah disandarkan oleh para ulama. Kan begitu ya. Nah, di situ yang saya tidak mau masuk lebih dalam lagi. Ketika misalnya ada yang bertanya, Neflos, pernah yang bertanya, kamu kan basic kamu kan filsafat, diskursus kamu kan filsafat, ya. Kamu pernah nggak memikirkan tentang zat Tuhanmu itu yang katanya Allah sebagai zat gitu? Kan gitu ya. Saya berusaha coba cari-cari, saya pikir kalau saya jawab roh tidak mungkin karena laisa kamitslihi syai'un, tidak menyerupai apapun. Kalau saya jawab tidak tahu, berarti apa arti syahadat saya itu? Saya bersaksi atau saya berikrar atau saya mengiyakan bahwa tiada Tuhan selain Allah, sedangkan saya tidak tahu Allah karena Allah tidak menyerupai apapun. Yang saya tahu adalah kekuasaannya, yang saya tahu adalah kebesarannya. Tetapi Allah hilang suaranya, close. Hilang suaranya, Bang. Signalnya kurang lagi lari kan. Ya, kenapa harus saya ngomong begitu ya? Tadi disclaimer itu takutnya yang di bawah teman-teman salah tafsir gitu atau salah menduga gitu. Karena Neflos ini Muslim, dia dari filsafat. Orang-orang filsafat kalau kita nggak jeli, kanain itu. Makanya kalau bicara dengan orang-orang filsafat lain. Makanya tadi saya kan coba analogikan satu logika, dari 1 sampai 100 itu angka 9-nya berapa itu? Salah satu nanti itu pun tes IQ gitu, logika. Tapi kalau filsafat itu sama. Ilmuannya hampir sama. Ya. IQ juga. EQ kan. Nah, di sinilah harus ada